Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah sholat zuhur Musholah Al-Amanah Universitas Muhammadiyah Kendari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah atas kemudahan, atas kesempatan, atas keimanan yang kuat sehingga kita bisa menjalani hari-hari demi hari. Kita berada di hari ke-8 Ramadan 1445 Hijriah ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, seraya berdoa mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, insyaallah. Bapak Ibu jamaah zuhur, salah satu dari sekian banyak yang kita bisa dapatkan dari perjalanan Ramadan ini adalah terkait dengan mendidik hati kita supaya menjadi cerah dengan amalia-amalia yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, di mana kita ketahui bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, inna fi jasadin mudghah, sesungguhnya pada jasad, pada diri manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, idza soluhat kullu, apabila dia baik maka baiklah seluruhnya. Idza fasadat kullu, maka kalau dia buruk, dia jelek, maka jelek pula seluruh tubuhnya. Wadzalika hiyal qalb, dia adalah hati. Berdasarkan ayat hadis ini, maka Imam Al-Ghazali membagi 3 keadaan hati manusia atau 3 golongan manusia yang di dalam hati mereka ada 3. Yang pertama, keadaan hati yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang tentram, hati yang damai. Mengapa hati ini disebut qalbun salim? Karena dia mampu ditembusi oleh cahaya-cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan hati orang yang memiliki qalbun salim ini selalu mendapatkan petunjuk, hudan linnas, hudan atau petunjuk, karena hatinya bersih, hatinya tidak kotor, sehingga kebenaran-kebenaran yang bersumber dari luar kemudian bisa diterimanya dengan baik. Dan hati inilah yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul dan para salafus soleh yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat orang yang memiliki qalbun salim ini mudah sekali untuk menerima kebenaran meskipun kebenaran itu datangnya dari mana saja, karena hatinya dalam keadaan sehat. Yang kedua, keadaan hati yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit, hati yang senantiasa dipenuhi dengan penyakit-penyakit yang disebut dengan penyakit hati.
ini adalah keadaan hati yang senantiasa kadang menerima kebenaran, kadang juga menolak kebenaran. Karena di dalam hatinya sudah ada penyakit-penyakit yang menghinggapinya, sehingga kebenaran itu kadang-kadang diterimanya, kadang-kadang juga dia menolak. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun alim. Kemudian yang ketiga, keadaan hati manusia itu adalah qalbun mayyit, yakni hati yang sudah mati. Jadi meskipun jasad kita ini masih hidup, tetapi kadang-kadang hati kita juga sudah mati. Meskipun kita masih terlihat hidup, tetapi boleh jadi hati kita mati. Keadaan hati inilah yang senantiasa menolak kebenaran, meskipun kebenaran itu jelas, nyata, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati inilah yang dimiliki oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari tiga keadaan hati ini tentu kita tidak menginginkan hati-hati kita ini menjadi mati. Karena kalau sudah mati hati kita, maka tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi petunjuk yang bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tertutup pintu hati kita untuk menerima kebenaran-kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sedangkan kalau dalam keadaan marid itu masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk kita membersihkan hati-hati kita itu supaya dia sehat kembali dari penyakit-penyakit hati yang menghinggapinya. Tetapi kalau kita biarkan terus-menerus hati kita itu yang tadinya sakit bisa menjadi qalbun mayit, yakni hati yang sudah mati, yang tidak bisa lagi mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling kita impikan adalah memiliki qalbun salim, sehingga baik di dunia maupun di akhirat nanti kita akan mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sangat diharapkan adalah yang datang kepada Allah dalam keadaan qalbun salim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u mala wala banun, akan datang di hari kiamat di mana di situ tidak ada lagi manfaat bagi harta dan anak-anak keturunan, illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hati yang tenang. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita mentarbiyah diri kita dengan amalia-amalia wajib dan amalia-amalia sunnah yang semakin mengokohkan hati-hati kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki qalbun salim, yakni hati-hati yang bersih, hati-hati yang suci, hati-hati yang aman dan tentram, dan menghindarkan kita dari hati yang sakit, apalagi hati yang sudah mati, yang tidak bisa lagi mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asru minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.